kehendak-Mu, ya Allahku. Hingga taraf tertentu, peristiwa Yesus dipersembahkan di bait Allah bisa dikaitkan dengan persembahan kurban Kalvari yang dihadirkan dalam misa di setiap waktu dan tempat. Dalam persiapan kurban ini, yang kemudian dalam penggenapannya di puncak Golgota, suatu tempat khusus yang disediakan bagi Bunda Yesus. Sejak awal mula kehidupannya, Yesus telah dipersatukan dengan Maria dengan kurban penebusan yang telah digenapi dengan kedatangannya. Dalam pengertian yang lebih luas, ini adalah momen yang tidak hanya melibatkan ajaran-ajarannya, tetapi juga memberikan pandangan mendalam tentang tekadnya dalam memimpin manusia ke jalan yang lurus. Bagi banyak orang, bait Allah adalah suatu tempat keramat yang dipenuhi dengan doa dan ibadah. Bait ini adalah rumah tempat orang-orang berhadapan langsung dengan Yang Maha Kuasa. Tetapi peristiwa pengorbanan yang dilakukan Yesus di bait Allah membawa makna yang lebih dalam tentang pencariannya akan kebenaran dan eksistensi Sang Pencipta. Pada hari itu, Yesus memasuki bait Allah dengan penuh kehormatan. Wajahnya terpancar ketenangan dan kasih yang tulus, seolah-olah menandakan bahwa Dia menyadari misinya untuk mempersembahkan dirinya demi umat manusia. Langkahnya yang mantap dan penuh keyakinan menjadi bukti nyata akan kebesarannya dan kerendahan hatinya terhadap kehendak Bapanya di surga. Yesus dipersembahkan di bait Allah mengacu pada peristiwa di dalam Alkitab ketika Yesus memasuki bait Allah di Yerusalem dan berada di hadapan Allah serta umatnya. Peristiwa ini tercatat dalam kitab-kitab Injil dalam Perjanjian Baru. Dalam peristiwa ini, Yesus memberikan dirinya sebagai kurban yang sempurna dan menggenapkan semua persembahan kurban yang terjadi di bait Allah sebelumnya. Cara Yesus dipersembahkan di bait Allah. Pertama, peristiwa pemindahan bait Allah. Pada tahun 30 Masehi, Yesus menjadi pusat perhatian ketika Ia mengusir para pedagang dari bait Allah di Yerusalem. Tindakan ini memberikan sinyal bahwa bait Allah bukan lagi tempat yang sakral seperti sebelumnya dan bahwa Yesus memiliki kuasa atas bait Allah. Kedua, Yesus sebagai korban yang sempurna. Yesus yang mati di kayu salib menjadi korban yang sempurna untuk menebus dosa umat manusia. Tindakan ini selaras dengan tradisi persembahan korban yang dilakukan di bait Allah, di mana hewan kurban digunakan untuk menghapus dosa. Namun, Yesus sebagai Tuhan yang sempurna dan tak bernoda dapat menggenapkan semua persembahan kurban tersebut dan membawa penebusan dosa yang abadi. 3. Kebangkitan dan kemenangan atas kematian. Setelah Yesus disalibkan dan dimakamkan, Ia bangkit kembali pada hari ketiga. Kebangkitannya mengkonfirmasi bahwa persembahannya diterima di hadapan Allah dan bahwa Ia memiliki kuasa atas hidup dan kematian. Ini juga menandai kemenangan atas dosa dan kematian. 4. Masa depan persembahan di bait Allah. Peristiwa persembahan Yesus di bait Allah menjadi pondasi bagi kehidupan orang percaya masa kini dan masa depan. Para pengikut Yesus ini dapat menghampiri Allah dengan berani, sebab Yesus telah mempersembahkan dirinya sebagai korban dan membuka jalan bagi hubungan yang intim dengan Allah. Kelima, Yesus sebagai perantara dan imam besar, antara Allah dan manusia, serta sebagai imam agung yang sempurna. Ia mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban di hadapan Allah dan berdoa untuk umatnya. Melalui perannya ini, Yesus membawa pembenaran dan pembaharuan dalam hubungan antara manusia dan Allah. Mengapa persembahan Yesus di bait Allah begitu penting dalam agama Katolik?
Persembahan Yesus di bait Allah begitu penting dalam agama Katolik karena melalui peristiwa ini Yesus menjadi kurban yang sempurna yang menghapus dosa manusia. Yesus sebagai anak Allah yang sempurna dan tak bernoda memberikan kurbannya sendiri untuk menebus umat manusia dari dosa mereka. Dengan demikian, Yesus membuka jalan bagi umat manusia untuk mendapatkan pengampunan dan keselamatan. Apa bedanya persembahan Yesus di bait Allah dengan persembahan kurban hewan di masa lalu? Persembahan Yesus di bait Allah berbeda dengan persembahan kurban hewan di masa lalu, karena Yesus sebagai anak Allah yang sempurna menjadi kurban yang sekali untuk selamanya dan menggenapkan semua persembahan kurban yang dilakukan sebelumnya. Persembahan Yesus adalah persembahan yang sempurna dan menghapus dosa umat manusia secara abadi, sedangkan persembahan kurban hewan di masa lalu hanya bersifat sementara dan tidak dapat memberikan penebusan yang abadi. Bagaimana persembahan Yesus di bait Allah mempengaruhi kehidupan orang percaya saat ini? Persembahan Yesus di bait Allah mempengaruhi kehidupan orang percaya saat ini dengan membuka jalan bagi hubungan yang intim dengan Allah. Melalui persembahannya, Yesus memungkinkan orang percaya untuk menghampiri Allah dengan berani tanpa rasa takut atau belas kasihan. Persembahannya juga memberikan pengampunan dan kehidupan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, kita siapkan hati kita mendoakan doa malaikat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, umat Allah yang terkasih, selamat datang di Gereja Hati Kudus. Selamat datang dalam perayaan Ekaristi hari ini, hari Minggu Biasa kelima. Perayaan Ekaristi akan dipimpin oleh Pastor Vincentius Sri Herimanto SCY. Selama perayaan Ekaristi ini, umat tidak diperkenankan menggunakan atau mengaktifkan alat komunikasi. Mohon orang tua untuk membimbing putra-putrinya untuk tidak makan dan minum dan bermain gadget di dalam gereja, serta mengusahakan ketenangan selama perayaan Ekaristi berlangsung. Saudara-saudari terkasih, perayaan Ekaristi segera dimulai.
Marilah kita mempersiapkan hati dan budi kita dengan sikap hening, agar dapat merayakan Ekaristi dengan layak dan pantas. Mari kita nyanyikan lagu pembuka. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan adik-adik yang dikasihi Tuhan, selamat sore. Hari ini kita merayakan hari Minggu biasa yang kelima. Dalam perayaan ini kita akan mendengarkan terutama dari bacaan Injil, Tuhan Yesus menunjukkan kepada kita sebagai murid-muridnya, kita dijadikan garam dunia dan terang dunia. Identitas itulah yang memaknai setiap murid Yesus dalam kesatuannya dengan Yesus yang menjalankan misinya untuk keselamatan dunia. Maka mari di awal perayaan Ekaristi ini kita menyadari bahwa kita memang sudah disatukan sebagai satu kesatuan, satu keluarga oleh Yesus sendiri dengan air baptisan, dan juga kita ingin bersatu dengan Tuhan Yesus dalam Ekaristi pada sore hari ini, dalam persembahan Ekaristi tubuh dan darahnya. Maka mari kita hening sejenak menyadari kehadirannya di tengah kita, menyadari pula bahwa kita seringkali jatuh dalam dosa dan kelemahan. Kita memohon belas kasih dan pengampunannya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau menghendaki kami menjadi garam dunia yang menggarami masyarakat di sekitar kami. Kasihanilah kami. Engkau menghendaki kami menjadi cahaya dunia yang menyinari masyarakat di sekitar kami agar dapat menemukan jalan kebenaran menuju kebahagiaan sejati. Kristus, kasihanilah
Engkau menghendaki kami menghampakan diri di hadapan-Mu, agar dapat membawa masyarakat di sekitar kami menghadap Engkau, Allah yang benar. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Kemuliaan kepada Allah di surga, dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami meluhurkan Dikau. Kami memuliakan Dikau. Ya Tuhan Allah, Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Kasihanilah kami. Kabulkanlah doa kami. Kasihanilah kami. Hanya Engkaulah dalam muliaan Allah Bapa. Marilah bersatu dalam doa. Intensi misa pada sore hari ini untuk memohon kebahagiaan abadi Go Chai Huat dan juga Rafael Jerry Surya. Semoga mereka semua mengalami kebahagiaan yang kekal bersama Bapa di surga. Ya Allah, peliharalah senantiasa keluargamu dengan kasih sayang, karena hanya rahmat-Mu yang menjadi dasar harapan dan andalan kami.
maka jagailah kami selalu dalam perlindungan-Mu. Dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari kitab Yesaya. Beginilah firman Tuhan Allah. Aku menghendaki supaya engkau membagi-bagikan makananmu kepada orang yang lapar dan menerima dalam rumahmu orang-orang miskin yang tidak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang yang kekurangan pakaian, haruslah engkau memberi dia pakaian, dan jangan menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Jika kamu berbuat demikian, maka cahayamu akan terang benderang laksana fajar, dan luka-lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran akan menjadi barisan di depanmu, dan kemuliaan Tuhan menjadi pengiringmu. Pada waktu itulah engkau akan memanggil Tuhan, dan Ia akan menjawab. Engkau akan minta tolong, dan Ia akan berkata, "Ini Aku." Apabila engkau tidak lagi mengenakan penindasan pada sesamamu, dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah, apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri, dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap, dan kegelapanmu akan berubah menjadi seperti terang pada siang hari. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bagi orang benar Tuhan bercahaya, laksana lampu di dalam gulita. Bagi orang benar Tuhan bercahaya, laksana lampu di dalam gulita. Bagi orang benar Tuhan bercahaya, laksana lampu di dalam gelap. Ia pengasih dan penyayang serta berlaku adil. Orang baik menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman. Ia melakukan segala urusan dengan semestinya. Bagi orang benar Tuhan bercahaya, laksana lampu di dalam gulita. Orang jujur tidak pernah goyah, ia akan dikenang selama-lamanya. Ia tidak takut kepada kabar buruk, hatinya tabah, penuh kepercayaan kepada Tuhan. Bagi orang benar Tuhan bercahaya, laksana
Ia teguh, ia tidak takut. Ia murah hati, orang miskin diberinya dharma. Kebajikannya tetap untuk selama-lamanya. Tanduknya meninggi dalam kemuliaan. Bagi orang benar Tuhan bercahaya, laksanamu di dalam gulita. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, ketika aku datang kepadamu, aku tidak datang dengan kata-kata yang indah atau dengan hikmat untuk menyampaikan kesaksian Allah kepada kamu. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apapun di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Aku pun datang kepadamu dalam kelemahan, dengan sangat takut dan gentar. Baik ajaran maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, melainkan dengan keyakinan akan kekuatan roh, supaya imanmu jangan tergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Akulah terang dunia. Siapa saja yang mengikuti aku, ia akan mempunyai terang hidup. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dalam khotbah di bukit, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak-injak orang. Kamu adalah cahaya dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah tempayan, melainkan di atas kaki pelita, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya cahayamu bersinar di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga." Demikianlah sabda Tuhan.
Demikianlah hendaknya cahayamu bersinar di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hari ini bacaan Injil menggugah kita semua untuk menyadari identitas kita sebagai murid-murid Yesus. Yesus memberikan dua tugas utama bagi kita semua untuk melanjutkan misinya di dunia ini, yaitu supaya kita menjadi orang baik. Sesuai dengan waktu Allah menciptakan manusia, sangat baik adanya. Itu yang dilihat Allah. Jadi menjadi orang baik melalui perbuatan-perbuatan yang baik, bukan pertama-tama untuk dipuji, tapi supaya orang itu memuliakan Tuhan, dikatakan di sini, supaya orang itu memuliakan Bapamu di surga. Dengan kata lain, kita itu diundang oleh Yesus menjadi bagian dari misinya Yesus untuk menjadikan kerajaan Allah hadir di tengah kita, lalu orang itu bisa, orang lain yang melihat, yang juga berjumpa dengan kita, bisa bertemu dengan Bapa yang ada di surga. Dengan kata lain, kita yang ada di dunia ini dalam perziarahan mempunyai misi menghubungkan yang ada di dunia yang fana dengan surga melalui Yesus Kristus. Mengapa Yesus menuntut ini dari kita? Karena kita dikatakan oleh Yesus, kamu adalah garam dunia dan kamu adalah cahaya dunia. Kamu sekarang ini, saat di mana Yesus mengatakan ini, dia mengalamatkan kata-katanya untuk kita semua yang mendengar. Kita tahu ada 3 hal pokok fungsi dari garam. Ya, garam itu memberi rasa. Ya, kalau kita makan makanan diberi garam secukupnya akan terasa enak. Tapi kita tidak lagi melihat garamnya. Bentuk garamnya tidak ada. Kalau garamnya itu tetap seperti batu itu, di situ tidak akan memberi rasa. Tapi dia tidak nampak. Artinya membiarkan garam itu larut dengan makanan yang ada. Jadi garam artinya memberi rasa dengan membiarkan diri kita hilang. Hilang dalam arti tidak fokus ke diri kita, tapi fokus ke yang kita mau beri rasa itu. Lalu juga garam, seringkali kalau saya mengalami masalah di tenggorokan, dokter itu mengatakan sebelum tidur Romo berkumur dulu dengan air garam. Ya, itu salah satu caranya untuk menjadi obat, menyembuhkan. Ya. Tapi juga garam bisa digunakan untuk mengawetkan makanan. Siapa yang suka ikan asin biasanya ya, ikan asin tuh, apalagi orang Indonesia baunya ikan asin aja langsung membuat kita lapar. Ya. Nah itu, ikan yang diberi garam menjadi awet dan mempunyai rasa spesial dan meninggalkan memori di otak kita. Sehingga bisa tak terkendali kalau makan dengan ikan asin yang enak itu. 3 hal bisa mengawetkan, menyembuhkan, dan memberi rasa. Dalam situasi dunia yang sekarang ini, di mana seringkali orang begitu haus rindu akan keadilan. Dendam dan amarah begitu mudah ditunjukkan, diekspresikan. Lihat saja kalau di media-media sosial itu. Kemarahan-kemarahan itu diwujudkan dalam bentuk tulisan. Tulisan yang seringkali sangat mengganggu ketenangan jiwa kita. Dalam situasi di mana seringkali orang-orang miskin menjadi korban. Bencana di pulau kita, di Sumatera itu menjadi tanda. Mereka yang miskin, mereka yang tergusur menjadi korban penguasa dan yang mempunyai uang. Di saat seperti ini bagaimana aku menunjukkan identitasku sebagai garam di tengah-tengah hidupku. Selain itu juga kita diundang menjadi terang. Kita ingat
Setiap kali upacara pembaptisan, setelah dibaptis, Romo akan memberikan lilin. Ya, lilin yang dinyalakan dari lilin Paskah. Di mana di sini juga ada lilin. Ini bukan untuk menerangi, kita cukup dengan lampu. Ini menjadi simbol hidup Yesus menjadi terang dengan membiarkan hancur. Lilin ini tidak akan bisa menjadi terang kalau dia tetap bertahan menjadi lilin. Dia akan mencair. Begitulah hidup Tuhan kita, dan kita harapkan juga kalau kita menjadi terang, membiarkan diri kita juga menjadi persembahan untuk banyak orang. Saudara-saudari yang dikasih Tuhan, inilah identitas kita sebagai murid Tuhan. Tuhan mengundang kita sekaligus pula menjadikan apa yang menjadi kerinduan setiap orang, yaitu menjadi baik dan juga merasakan kemuliaan Allah di hidup kita saat ini. Maka kalau kita mengatakan, datanglah kerajaan-Mu, itu artinya kita ingin mengalami kemuliaan Allah dalam kehidupan kita. Perziarahan kita di dunia ini bukan sesuatu yang jalan saja, tapi perziarahan artinya membuat hidup kita mewarnai, memberi rasa, dan menerangi alam sekitarnya. Entah keluarga, entah lingkungan kita, entah di paroki, entah di tempat di mana kita kerja. Tuhan memberikan kekuatan ini dengan memberikan dirinya setiap kali kita merayakan Ekaristi dan menyambut tubuhnya. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita meneguhkan iman kepercayaan kita dengan mengucapkan syahadat para rasul. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan. Yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati. Yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, kita adalah garam dan terang dunia. Maka marilah kita panjatkan doa-doa kepada Bapa agar kita selalu hidup oleh sabdanya sebagai garam dan terang dunia. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Bagi para pewarta Injil, para uskup, imam, guru agama, dan katekis, Bapa, sadarkanlah para pewarta Injil bahwa Roh-Mu-lah yang berkarya dan menyapa hati orang-orang yang mencari kebenaran. Marilah kita mohon. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Bagi mereka yang dengan pengorbanan mencurahkan tenaganya guna membantu rakyat di negara asing, Bapa, dampingilah mereka yang dengan sukarela demi kemanusiaan membantu rakyat negara asing. Marilah kita mohon. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Bagi para petugas kesehatan, Bapa, berkatilah karya cinta kasih para petugas kesehatan untuk meringankan beban penderitaan mereka yang sakit. Marilah kita mohon. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Bagi kita sendiri di sini, Bapa, perkenankanlah kami menghampakan diri dengan mau memahami serta ikut serta menghayati suka duka sesama kami. Marilah kita mohon. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Allah Bapa yang Maha Pengasih, barang siapa berseru kepadamu, takkan dikecewakan. Kuatkanlah usaha dan kesetiaan kami, berilah kami berkat-Mu dengan pengantaran Kristus, Tuhan dan Penyelamat kami.
Berdoalah saudari-saudara supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Tuhan Allah kami, Engkau telah menciptakan roti dan anggur ini menjadi makanan yang menguatkan kami. Semoga daya ilahi-Mu mengubah persembahan ini menjadi sakramen kehidupan kekal bagi kami, dengan pengantaran Kristus Tuhan dan Penyelamat kami. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Sebab Engkau begitu mengasihi dunia dengan belas kasih-Mu, sehingga Engkau mengutus seorang penebus bagi kami. Engkau mengendaki agar dia serupa dengan kami dalam segala hal, kecuali dalam hal dosa. Karena Engkau mencintai kami, sama seperti Engkau mengasihi puteramu. Oleh ketaatannya kami dipulihkan untuk menerima anugerah-Mu yang sudah kami hilangkan karena dosa ketidaktaatan. Maka Tuhan bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami dengan sukacita memuliakan Dikau sambil bernyanyi. Kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku."
Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo ke-14 dan Uskup kami Yohanes, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, khususnya yang kami doakan dalam intensi misa sore hari ini, Go Chai Huat dan Rafael Jerry Surya. Dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahimanmu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Puteramu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi Bebaskanlah kami dari yang Tuhan kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu, selalu bebas dari dosa
dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkau Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Dan bersama Kita bagikan damai Kristus satu dengan lainnya. Damai Kristus. Inilah Yesus Kristus, anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah saudari-saudara yang diundang dalam perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Aku
Kita doakan doa tahun devosional. Allah Bapa pencipta semesta alam, Engkaulah Tuhan Maha Tinggi dan Maha Kasih. Keagungan-Mu pantas kami puji dan kami muliakan sepanjang masa. Sejak awal sejarah kehidupan, kami ciptaan-Mu senantiasa rindu mengenal Engkau, hidup dekat dengan-Mu, dan berharap penuh pada kasih karunia-Mu. Hanya di dalam Engkau kami hidup, bertumbuh dan memperoleh jaminan keselamatan. Kami bersyukur atas teladan iman para leluhur kami, para utusan-Mu dan orang-orang saleh yang telah mewariskan kekayaan rohani yang mendalam. Melalui hidup mereka, kami diajar untuk membangun kedekatan dengan-Mu dan meluhurkan nama-Mu dengan setia. Dalam keselarasan tutur kata dan tindakan, mereka berusaha hidup seturut kehendak-Mu, serta menemukan jalan untuk memuliakan Dikau dan menghormati para kudus-Mu. Kami mengagumi Yesus Kristus Putra-Mu, Santa Maria Bundanya, Santo Yosef mempelai Maria, para malaikat utusan-Mu, serta para kudus yang tak terbilang banyaknya. Mereka mewariskan iman yang hidup dan menginspirasi kami untuk semakin terpikat kepadamu. Mereka adalah guru iman bagi kami. Semoga kami dimampukan untuk meneladani kesalehan mereka dan memberi hormat yang pantas, serta memperoleh kekuatan dari doa-doa mereka yang sungguh kami perlukan. Tuhan Bapa kami, utuslah senantiasa Roh Kudus-Mu untuk membimbing langkah hidup kami, agar kami tidak tersesat oleh tawaran dunia dan ajaran yang menyimpang dari kehendak-Mu. Mampukanlah kami bertindak bijaksana dan rendah hati, sehingga kami sungguh menjadi garam dan terang bagi sesama. Semoga melalui hidup devosional, iman kami diteguhkan dan semakin berkobar untuk berbuat kasih dan kebaikan bagi banyak orang, sehingga kami semakin saleh dan setia menghayati panggilan kami masing-masing dengan penuh tanggung jawab. Demikianlah doa kami bersama para kudus-Mu, dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berpuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Marilah kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Para kudus Allah, doakanlah kami. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau mengendaki agar kami makan dari roti yang satu dan minum dari piala yang sama. Semoga kami yang telah dipersatukan dalam Kristus dapat dengan sukacita menghasilkan buah bagi keselamatan dunia dengan pengantaraan Kristus, Tuhan dan Penyelamat kami. Amin. Warta Gereja 7 Februari 2026. Pertama, pendaftaran lektor dan lektris. Dibuka pendaftaran lektor dan lektris. Syarat dan pendaftaran dapat menghubungi Saudari Clara Revania atau Ibu Atin. 2. Pendaftaran pemazmur. Dibuka pendaftaran untuk pemazmur. Syarat dan pendaftaran silakan menghubungi Saudara Ikang atau Saudari Olin. 3. Pendaftaran organis. Dibuka pendaftaran untuk organis. Pendaftaran silakan menghubungi Saudara Yosef Fernando. 4. Panitia Imlek Paroki Hati Kudus.
Dalam semangat keluarga, harmoni, dan kasih, Panitia Imlek Paroki Hati Kudus mengajak Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari untuk ambil bagian dalam donasi kasih demi terselenggaranya rangkaian perayaan Imlek 2026. Donasi dapat ditransfer ke rekening atas nama Paroki Hati Kudus dengan diakhiri nominal 88. Contohnya 1.088. Berita transfer donasi Imlek. Mohon kirimkan bukti transfer kepada Panitia Imlek, Ibu Santi Chandra atau Ibu Huang Siu Fang. 5. Seksi Sosial Paroki Hati Kudus. Penerima bantuan Seksi Sosial Paroki Hati Kudus, silakan mengambil bantuan pada hari Minggu 8 Februari pukul 9 sampai 11. 6. Pengumuman perkawinan. Pengumuman pertama. Akan saling menerimakan sakramen perkawinan Saudara Mikael Randy Subastian dari Paroki Kumiteran Jogja dengan Saudari Isabella Jovita Idelia dari Paroki Hati Kudus pada hari Sabtu 28 Februari 2026 di Kapel Our Lady of Akita, Pik 2. Bagi saudara-saudari yang mengetahui adanya halangan rencana perkawinan dari para calon mempelai, harap menghubungi pastor paroki. 7. Sekolah Minggu Paroki Hati Kudus. Sekolah Minggu Paroki Hati Kudus mengajak anak-anak TK dan SD serta orang tua untuk mengikuti misa Imlek di gereja pada 17 Februari 2026 pukul 8 pagi. Dress code baju congsam atau warna merah. Mohon partisipasi dan dukungan orang tua. 8. OMK Hati Kudus. Dalam rangka Hari Kasih Sayang, OMK Hati Kudus akan mengadakan penggalangan dana dengan menjual beberapa produk pada tanggal 14 dan 15 Februari yang bertempat di halaman susteran setelah selesai perayaan Ekaristi. Seluruh hasil penjualan akan dialokasikan untuk panti asuhan atau panti jompo sebagai bentuk kepedulian dan aksi kasih kepada sesama. 9. Laporan kolekte Minggu 1 Februari 2026. Kolekte pertama sejumlah Rp25.999.168. Kolekte khusus pastoral KWI sejumlah Rp16.864.000. Terima kasih atas persembahan dan kemurahan hati umat. Demikianlah warta gereja minggu ini. Sebelum meninggalkan gereja diharapkan umat tidak meninggalkan sampah, tisu, masker, dan lain-lain di dalam dan di luar gereja. Terima kasih, Tuhan memberkati. Kita mengaturkan terima kasih untuk para petugas liturgi sore hari ini, Prodiakon, tim multimedia kita, Miss Dinar, lektor, dan juga pemazmur. Tak lupa petugas tata laksana yang menghias gereja juga. Tak lupa juga kor kita dengan organis dan dirigennya. Mari kita menyiapkan hati untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga saudara-saudari sekalian selalu dibimbing, dituntun, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara sekalian, perayaan Ekaristi sudah selesai.